Selamat datang di channel saya. Saya akan membahas IPO Real Life Asia atau dengan kode ticker BIT RELF. Kita bisa lihat untuk prospektusnya, jadwal IPO-nya, book building-nya di tanggal 25 sampai 5 Juni. Lalu untuk sektornya properti, PT Graha Mitra Persero. Ini adalah perusahaan real estate di bidang properti. Alamatnya di Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Oke, jumlah saham yang ditawarkan 1,2 miliar saham, total share-nya 20%. Dan untuk W-nya adalah UPG Avian atau AI. Lalu kita akan lihat ke prospektusnya. Jadi tanggal untuk penawarannya, untuk masa penawaran umum ada di tanggal 25 Mei sampai 5 Juni. Jadi nanti kita ordernya di penawaran umum aja yang di tanggal 14 ini aja. Nanti saya share di tab community ntar orderan saya. Oke, kita baca prospektusnya. Oke, kita ke informasi tentang saham yang ditawarkan. Ya, sebanyaknya ada 1,2 miliar saham ya biasa yang ditawarkan sebanyak 2,95, dan di penawaran perdana umum ini ada Rp25 saham yang ditawarkan ke masyarakat dengan kisaran harga 90 sampai 100. Setiap saham yang ditawarkan berlaku untuk setiap semua yang ditawarkan. Jadi sebanyaknya Rp120 miliar. Akan terbit waran seri 1 dengan rasio 1:1. Jadi waran yang akan didapat dari Real Life Asia ini 1:1. Untuk papannya termasuk akselerasi karena lalu ini daftar pemegang saham. Jadi ada 25% dipegang oleh Real Life Property. Lalu Relative Property Indonesia memegang 11%. Lalu untuk PT Lan Mulyanya juga memegang 11%. Lalu untuk PT Nusa Perkasa Internasional memegang 13% dan PT Asia Investmentnya memegang 2%. Lalu ada Gofar Naisel memegang 13% dan Ahmad Sadat 21%. Ini kayaknya pengurus atau kongsiannya sih. Coba kita lihat lagi. Oke, untuk ini adalah struktur dari pemegang sahamnya. Lalu untuk masyarakat 20%, 20,95%. Untuk modal yang ditempatkan ada 113 miliar. Oke. Terbit waran seri 1,2 miliar. Jadi ini sektornya sektor properti. Oke, kita baca di laporan keuangan ya, mungkin ya, kita lihat prospektusnya. Oke, bentar.
adalah kita ke penggunaan hasil dana penawaran umum. Seluruh dana yang dibawa di penawaran umum dengan biaya emisi tersebut sebesar 22,92%, yaitu Rp27.500.000. Harga beli atas tanah adalah Rp27.600 miliar dengan nominal yang dibayarkan di dana penawaran umum yaitu Rp27.500 miliar. Lalu sertifikat HGB, SHGB, terus harga beli atas tanah adalah Rp56.100 miliar. Habis itu ini perizinannya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ini adalah laporan keuangan. Asetnya ada sekitar 300 dalam juta rupiah. Ini adalah 300 miliaran ya mungkin. Oke, aset tidak lancar. Laba aset tetap, pajak yang ditangguhkan, terus liabilitas 1,3, utang jangka pendek. Jadi perusahaan ini masih ada utang sekitar 1,3 berarti masih ada utang. Terus utang pajak juga ada. Oke, modal. Lalu untuk laba usaha dari tahun 2001 300 miliaran sekarang menjadi 5 miliar. Jadi termasuk ada peningkatan sih untuk laba usaha. Tapi ini bebannya juga gede ya. Beban usaha, beban penjualan 1,3, lalu untuk beban umum dan administrasi 2,9. Jadi bebannya ini juga membengkak juga. Lalu untuk penghasilan 18 dan pendapatan lain 50. Beban setelah pajak adalah 4,483. Laba bersihnya 4,87. Lalu laba bruto pendapatan itunya 800%. Jadi pendapatan di tahun 2021 ke 2022 ini ada peningkatan. Untuk total aset juga meningkat. Jadi ya sebenarnya bisa bilang termasuk menarik sih ini. Karena dengan rasio waran 1:1 kita dapat istilahnya kan uang gratis ya. Tapi kita juga harus lihat sektornya juga, lalu ya makanya di sini kita lihat. Oke, kita ke next ya. Oke. Ntar kita lanjut. Jadi mesti kita lihat sektornya apa dulu, mendukung nggak. Jadi kalau untuk IPO Hunter sih harusnya ikut ya, karena dengan rasio 1:1 menarik. Analisa pembahasan oleh manajemen ini kita coba ke analisa. Ya, ini adalah analisa pembahasan bla 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 bla. Perseroan PT kan, ini tentang habis itu dia bilang kok pendapatan perseroan utama yaitu sebagai pengembangan properti karena sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan mempengaruhi pasar properti di Indonesia. Saat ini kondisi properti di Indonesia mulai membaik, semakin padat dan makin mahalnya harga tanah sempat
dan pembangunan. Jadi ini lokasinya di Bogor untuk anunya. Oke, berarti di Bogor kita bisa lihat untuk resiko utama. Jadi resiko persaingan usaha, kegiatan usaha, jadi pasti ada kompetitornya. Lalu untuk penurunan permintaan properti ya kan soalnya kan bisnis properti kan juga naik turun, jadi ada permintaan dan kalau kalau resiko kan usaha kan pasti ada resikonya, resiko cuma kan kembali lagi kalau pasarnya sudah bagus kan bisa kembali lagi. Lalu untuk resiko perubahan peraturan pemerintah ini kan perizinan, bisa dibaca lagi sendiri. Resiko pendanaan ini kan juga mereka punya proyek-proyek, jadi kalau setahu saya kalau properti itu juga punya tanah itu juga land bank. Jadi ini dia punya resiko terbesar. Oh ya, jadi kalau land bank itu kalau di properti setahu saya land bank itu mereka biasanya uangnya itu ada uang yang untuk dibelanjain untuk beli tanah, terus disimpan 30-40 tahun. Habis itu di tanahnya itu, jadi kan mereka beli tanah, lihat lokasinya juga, kalau lokasinya strategis untuk dikembangin, pasti di mungkin 20-30 tahun lagi pasti dikembangin sama mereka. Jadi istilahnya kalau di properti itu ada land bank-nya. Jadi pendanaan mereka biasanya untuk itu juga bisa. Terus untuk ngembangin usahanya, beli tanah untuk dibangun lagi gitu. Oke, kita lanjut aja langsung. Lanjut ke struktur ini, ke resiko investasi, resiko likuiditas tidak. Nah, ini kan bisa dibaca lagi nih. Resiko pembagian dividen akan dilakukan di keputusan RUU PSD pertimbangan dan Indonesia. Untuk kebutuhan. Jadi mungkin kalau ini untuk resiko-resiko dan kejadian setelah laporan publik ini. Kita bisa lihat next. Kita lihat yang mana lebih menarik lagi. Bentar, next. Oke. Ini pengurusan pengawasan perseroan, kita lihat prospek usahanya dulu langsung. Oke. Ini tentang riwayatnya bisa dibaca lagi nanti. Ini adalah pemegang saham ya. Udah tadi. Yes. Ini kayak aset perusahaan ya. Lebih ke aset perusahaan. Jadi ini jumlah bidang tanahnya sekian, ini suratnya SHGB. Jadi ini dilampirkan di prospektus. Habis itu ini juga ini nama perumahannya. Oke. Kita lihat. Ini kan tadi kita lihat namanya di dia komisaris utama. Jadi
punya saham di sini. Karyawannya ini 1, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kita lihat prospek usahanya. Kalau properti dilihat kalau apa yang mau dibangun dia apa. Ini keluar ini sih. Terus kita kembali ke prospektus. Oke, tadi ke close, kita kembali lagi ke prospektusnya. Sheet loading. Tadi kita ke struktur ya. Ini ya anunya aja sih, kayak kepentingan perseroan. Paling penting ini kegiatan strategi usaha. Kita baca di sini. Produk yang berkualitas di mana bangunan ya, ini kayak mereka struktur strateginya, mereka mau ngapain aja ya, proses-prosesnya. Ini adalah anunya mereka, kawasan yang dikembangkan. Kalau di Kemang ada properti ini, nah ini milik mereka. Oke, ini tipe-tipe rumahnya apa aja. Habis ini foto perumahannya, contoh perumahannya. Nah ini kawasannya, Greenfield Forest Residence. Nah ini ada yang di Jakarta juga. Jadi kalau biasanya sih kalau di BI pasti udah mau IPO akan pasti dilihat ya lokasinya benar nggak di sini. Soalnya kan nggak mungkin kan kalau nggak, propertinya nggak ada terus mau di IPO-in di atas kertas saja kan nggak mungkin. Pasti disurvei semua. Habis itu kita ke, kalau untuk saya papan akselerasi ini juga ya, walaupun aksel tapi juga bisa menarik karena ya itu tadi bisa saja kalau sektor properti memang sekarang masih belum apalagi kan ini
waktunya dekat-dekat pilpres ya, sektor properti pasti sepi, lesu. Cuma kembali lagi kalau kita ibu hunter, kita manfaatin momentum. Jadi kalau area kebongkar ya pasti kita jual. Kalau ibu hunter pasti ikut karena warannya 1:1. Kalau ARB kan kurang lebih Axel kalau kurang lebih kan 10% kan. Kalau ibu hunter harusnya ikut dengan strategi, dengan resiko yang sudah diperhitungkan. Kalau saya nanti akan saya lalu ini kita akan lihat ke prospek perseroan usaha. Harusnya sih untuk ini ibu hunter kalau mau IPO gini pasti harusnya ikut. Jadi perusahaan kebijakan dividen ini, nah ini kita baca. Para pemegang saham baru, nah dan penawaran, jadi dia mau ngasih pemberitahuan tentang pembagian dividen. Perseroan akan bagian dividen tahun buku perseroan akhir yang diatur di anggaran perseroan. Pembagian dividen intern apabila nah ini pembagian dividennya mulai berlaku di 31 Desember 2022. Sebanyak 50% dari laba bersihnya. Mengacu pada Undang-Undang tahun 40 2027 perseroan akan memberikan dividennya ini. Dividen tunai di pemegang saham dan lakukan. Jadi kayak berarti ada momentum saham ini akan dibawa naik dulu harusnya. Waktu rups ya pasti. Karena dia mau pakai dividen. Ya ini barat sih pemanis saja. Lalu laporan pendapatan dari ini kalau saya sih pasti harusnya sih untuk ngejar warannya harusnya ikut sih. Oke, nanti kalau saya akan update di tab community saya tentang orderan saya. Oke, terima kasih.